أن يتقي الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ta'ala. Kali ini kita lihat hadis nomor 8 dalam bab ini, atau secara urutan dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 82. Kita lihat hadisnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun. Abu Bakar, kemudian bapaknya dan ibunya itu adalah sahabat semuanya. Ia katakan, Abu Bakar mengatakan, nazartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghar wa hum ala uru'usina. Kami dahulu ketika melakukan persembunyian, bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur ini salah satu gua yang ada di kota Madinah, tempat bersembunyinya Rasulullah SAW saat-saat pengejaran dari orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu diam-diam berhijrah. Nah, saat itu aku melihat kaki-kaki orang musyrik. Jadi ketika sembunyi, kaki-kaki orang musyrik ketika itu terlihat. Dan ketika itu kami berada dalam gua. Wahum ala ru'usina, dan orang-orang musyrik itu ada di atas kami. Berarti mereka guanya itu di dalam, kalau orang lewat itu terlihat di atas. Jadi kaki-kaki mereka itu terlihat ada di atas kami. Maka fakultu, aku yaitu Abu Bakar itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. Wahai Rasulullah, andai saja mereka tadi, orang-orang kafir Quraisy, itu melihat di bawah kaki mereka. Mungkin mereka pandang ke depan, pandang ke atas, tidak lihat ke bawah. Andai lihat ke bawah kaki mereka, la absarana, tentu di antara mereka itu akan melihat kami. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan, mazannuka ya Abu Bakrin bi isnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana perasaanmu wahai Abu Bakar, jika ada dua orang, Allah lah yang ketiga. Jika ada dua orang, lalu Allah lah itu yang ketiga. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang lihat
ada yang disebutkan dari kisah ini tentang kejadian saat hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Bapak ibu-ibu perlu pahami bahwasanya hijrah ini dilakukan karena saat itu keadaan di Mekah yang menuntut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi dari Mekah, dan mereka ingin menjalankan Islam lebih sempurna lagi ketika mereka berhijrah ke Madinah. Jarak dari Mekah menuju Madinah itu sama seperti jarak dari Jogja menuju Jakarta. Berapa kilo? 460 kilo. Nanti dicek lagi, mungkin tadi jalannya muter-muter kali. 460 kilo. Ya hampir samalah jaraknya. Nah, ketika itu hijrah yang dilakukan ini awalnya itu diam-diam. Ada yang memilih waktu di siang hari, ada yang memilih waktu di malam hari. Ya, jadi tergantung dari mereka. Mereka ada yang mau keluar diam-diam malam-malam atau siang hari. Siang hari berarti terlihat. Dan kebanyakan di antara para sahabat itu memilih melakukan hijrah tadi, itu memilih di malam hari. Karena malam hari kalau safar itu nanti Allah akan dekatkan jaraknya, artinya terasa lebih dekat. Kalau di malam hari juga lebih enak untuk melakukan safar tadi dibandingkan dengan siang hari yang cuaca sangat-sangat terik ketika itu. Nah, sampai di perjalanan, di antara bentuknya ini tentang keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Aisyah itu perempuan yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya. Ya, ketika itu Nabi SAW itu ditanya, siapakah orang yang paling Anda cintai wahai Rasulullah? Ketika itu jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Lalu laki-laki mana yang engkau paling cintai? Kemudian dijawab Abuha, yaitu bapak dari Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sumaman, lalu siapa lagi? Lalu dijawab Umar. Lalu disebutkan lagi yang lainnya. Intinya di sini Abu Bakar itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antara keistimewaan Abu Bakar ini dapat kita lihat ketika Abu Bakar itu berhijrah bersama Nabi SAW. Dan ketika itu karena Abu Bakar itu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW memilih untuk hijrah ini ditemani oleh Abu Bakar. Maka di antara bentuk baiknya Abu Bakar, contohnya saat masuk di Gua Sur ini belum kejadian orang-orang musyrik itu datang. Saat ingin melakukan persembunyian tadi, sebelum masuk gua, Abu Bakar katakan pada Rasul, engkau tunggu di luar sini biar saya masuk gua pertama kali. Saya nanti lihat periksa-periksa di dalam gua itu seperti apa. Maka Abu Bakar itu memeriksa semua bagian dalam gua tadi. Kemudian lubang-lubangnya itu beliau tutup, terutama lubang-lubang yang dapat membuat hewan-hewan itu masuk. Dibersihkan semuanya. Yang lubang-lubang tadi ditutup. Kecuali nanti ada 2 lubang yang nanti Abu Bakar bisa menutup dengan kakinya saja. Abu Bakar bisa menutup dengan kakinya. Ini bentuk bakti dari Abu Bakar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jarang orang seperti ini yang mau melayani orang yang sangat dia cintai. Dia punya tujuan, Abu Bakar punya tujuan, pokoknya jangan sampai Rasulullah SAW ini kena sesuatu. Maka dia periksa terlebih dahulu. Ini kalau di zaman kita kejadian ini cuma ada pada pasukan pas pampers saja untuk presiden. Ya.
Tentu ketika masuk dalam suatu tempat gitu kan dia periksa dulu, bahkan mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sebelumnya lakukan pemeriksaan sebelum kunjungan ke tempat tersebut. Apa yang kurang-kurang disiapkan kan? Ya, ibaratnya seperti itu yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejadian di dalam gua ini juga ada lagi kejadian yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu benar-benar sangat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW tidur di pangkuannya Abu Bakar. Ya, tidur di pangkuannya Abu Bakar. Rasulullah SAW istirahat. Dan di situ Abu Bakar sambil menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada binatang yang masuk, tiba-tiba masuk. Kemudian saat itu binatang tersebut itu menggigit Abu Bakar. Rasulullah SAW berada di pangkuannya. Tentu karena dia ingin tidak mengganggu Rasulullah SAW yang sedang tidur, dia tahan terus, lagi digigit tahan terus. Namun yang namanya manusia, ya kalau keadaan sudah sangat-sangat kepepet sekali tetap nggak bisa tahan. Ya taruhlah dia digigit kalajengking di sini. Allah alam ini yang digigit ular atau digigit apa, pokoknya ada binatang yang gigit Abu Bakar ketika itu. Akhirnya dia tahan terus, akhirnya tidak bisa tahan lagi, dia nangis. Rasulullah SAW berada di pangkuan Abu Bakar tadi, maka air matanya itu jatuh di tubuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bangun, tanya, maunya ada kejadian apa? Maaf Rasulullah, saya itu digigit binatang. Ya, saya digigit binatang ketika itu. Dia tahan terus. Ibaratnya ini tidak ingin Rasulullah SAW itu tersakiti dengan binatang tadi. Tidurnya saja tidak mau dia ganggu. Tidurnya saja tidak mau Abu Bakar As-Siddiq itu ganggu. Dibiarkan begitu Rasulullah SAW tidur, biar dia digigit binatang. Ada kejadian lagi ketika selama perjalanan tadi 460 km tadi dari Mekah menuju ke Madinah dalam perjalanan hijrah, di siang hari ketika di perjalanan cari tempat juga untuk berterik, untuk melindungi dari terik matahari. Ya, jadi ketika itu Abu Bakar juga bertugas untuk mencari tempat supaya Rasulullah SAW itu mendapatkan perlindungan lagi. Dapat padang pasir, nggak ada tempat untuk berteduh ketika itu, akhirnya melihat batu besar. Batu besar tentu nanti bisa punya bayangan dan nanti nutup orang yang berlindung di balik batu tadi. Maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar kemudian istirahat di situ. Tugas Abu Bakar juga melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia lihat ada pengembala kambing itu lewat, dia meminta, Abu Bakar meminta kepada pengembala kambing tadi untuk memeras susu yang ada pada kambing tersebut untuk diberikan kepada Rasulullah SAW sampai Rasul itu minum dengan puasnya. Maka ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Kita bisa lihat bagaimanakah dia menolong, melindungi, tidak mau menyakiti, benar-benar menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas Abu Bakar As-Siddiq itu jadi laki-laki yang paling cintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada sahabat yang lainnya. Punya kedudukan yang lebih utama daripada sahabat yang lainnya. Nah, ini di Gua Thur. Orang-orang musyrik ketika itu ya kejar Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gua Thur itu di gunung atas. Dan perlu dipahami, ini kebiasaan orang Indonesia. Ya, kalau pergi ke Gua Thur itu, Gua Thur sudah tinggi kayak gini. Kalau ibaratnya dari sini, saya lihat Gua Thur itu seperti di Delingo sana. Jadi parkirnya itu di sini. Ingin sampai puncaknya itu pergi ke Mangunan ya. Nah, untuk jalan kaki sampai sana nggak ada jalur bis, nggak ada. Jadi kendaraan berhenti di lapangan ini, jenengan itu jalan sampai ke atas sana. Orang Indonesia naik juga. Padahal perlu dipahami, gua ini Gua Thur, apalagi gua yang ada pernah dengar? Gua Hira. Ya, ini sebenarnya tidak punya ya keutamaan yang luar biasa dari gua-gua ini. Ini gua biasa, cuma ada peristiwa Rasul sembunyi di situ bersama Abu Bakar di Gua Thur. Di Gua Hira tadi apa kejadiannya?
menerima wahyu pertama kali, yaitu surat Iqra. Ya, menerima wahyu pertama kali. Tempatnya tidak istimewa seperti Masjidil Haram. Cuma karena ada peristiwa-peristiwa penting saja yang ada di situ. Akhirnya kalau orang-orang kita itu ke sana, Masya Allah, ada yang lakukan sholat di situ, ada yang ngusap-ngusap batu di situ, pingin terkenal juga tulis nama. Bahwasanya Muhammad Abduh ini pernah naik ke Gua Sur ini, pernah naik ke Gua Hira ini, ditulis nama agar orang-orang tahu. Ya, memang kita itu kalau tenar itu sangat pingin sekali terkenal, ya, maka nama itu ditulis. Sama seperti kerjaan orang Indonesia itu ketika naik ke Jabal Rahmah, ya, juga sama seperti itu. Bahkan Jabal Rahmah itu punya keyakinan lagi, dulu Adam dan Hawa itu bertemu di situ, maka siapa yang belum dapat jodoh atau cintanya itu ingin langgeng, maka naiklah ke Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah. Sebenarnya tidak ada keistimewaan juga. Jabal Rahmah dengan Padang Arafah punya keistimewaan sama. Itu tempat wukuf, di tempat-tempat lainnya juga di area Arafah juga tempat-tempat wukuf juga sama. Jadi jangan anggap istimewa di Jabal Rahmah itu lebih doanya mustajab atau tempatnya lebih sangat-sangat luar biasa dibandingkan tempat-tempat yang lainnya yang ada di Padang Arafah. Intinya gua ini gua biasa. Setelah peristiwa itu bukan jadi tempat untuk paling berkahnya ada di situ sehingga kita ngalah berkah dengan gua ini, tidak. Kita juga tidak dituntut untuk ngusap-ngusap batunya, tidak. Kita juga tidak dituntut untuk berdoa, nganggap tempat ini tempat yang paling mustajab untuk berdoa, tidak. Kita butuh dalil untuk menyatakan bahwasanya tempat ini penuh berkah, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Kesimpulannya, Gua Sur cuma tempat persembunyian siapa tadi? Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan ketika Abu Bakar sudah penuh rasa takut, Rasul tenang-tenang saja di sini. Abu Bakar sudah lihat, wahai Rasul, coba lihat kalau mereka itu lihat ke bawah saja, kita sudah terlihat, kita pasti kena bahaya. Ketika itu Rasulullah SAW menghibur Abu Bakar dengan mengatakan, mazannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar, kalau ada dua orang, Allah itu yang ketiga? Maksudnya apa? Kita di sini berdua, ingatlah Allah itu nanti akan menolong kita. Atau dalam ayat disebutkan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu nanti bersama kita. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan manaqib atau keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, kalau disebut manaqib, ya, manaqib itu artinya penyebutan keutamaan. Maka di tengah-tengah kita ada istilah manaqiban. Pernah dengar nggak? Pernah. Ya, tahu manaqiban itu apa? Isinya apa? Asalnya itu kalau disebutkan manaqiban, ya, itu nyebut keutamaan orang soleh. Oh, Abu Bakar keutamaannya ini, oh Ali bin Abi Thalib keutamaannya ini. Ya, bukan baca-bacaan seperti itu sebenarnya, aslinya seperti itu kalau dilihat dari sisi bahasa. Jadi kalau disebut manaqibnya Abu Bakar itu artinya keistimewaan dari Abu Bakar dikenang. Namun di sini nggak pakai haul, ya, nggak pakai peristiwa-peristiwa tertentu. Ini peristiwa biasa, ya, tidak diulang momennya nanti setiap tahun. Wah, itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar ada di gua itu pada tanggal ini, ya, pada tahun ini, pada bulan ini, tidak diingat setiap momen tersebut, tidak perlu. Cukup kita tahu apa peristiwa yang ada di situ, terus kita gali pelajaran sudah cukup, ambil pelajaran saya sudah cukup di situ tanpa kita mengenangnya setiap tahun. Kita biasanya menyebutnya haul, kan? Ya, tidak perlu seperti itu.
Terus faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan sayangnya Abu Bakar pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita juga tiru, harusnya kita punya rasa sayang yang besar juga pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar dahulu, Rasul masih hidup. Cara menyayangi Rasul seperti itu. Rasul ingin disakiti hewan, sakiti binatang, Abu Bakar yang jadi tameng terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kena terik matahari, Abu Bakar yang cari tempat perlindungan terlebih dahulu. Dalam kisah di sini di Gua Sur, orang musyrik mau menyerang Rasulullah SAW sudah diwanti-wanti oleh Abu Bakar. Ini kalau mereka lihat ke bawah, kita sudah nanti akan tertangkap oleh mereka. Tanda menyayangi Rasulullah SAW ketika hidup seperti itu. Namun kalau kita sekarang ingin mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Rasul yang paling besar sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kesimpulan dari Al-Quran dan hadis adalah dengan mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup seperti itu. Rasul sudah tiada. Kalau Rasul sudah tiada, kita berdoa di kubur beliau saja tidak perlu. Karena ada yang ketika lewat kubur Nabi SAW menghadap ke arah kubur. Kalau hadap ke arah kubur berarti ke arah utara, bukan ke arah kiblat, ke arah selatan. Kalau di Masjid Nabawi, dia hadap ke arah utara. Ketika lewat kubur Nabi SAW, dia berhenti di depan kubur tadi, kemudian dia berdoa menghadap kubur. Keliru. Berdoa tetap menghadap kiblat. Ya, tidak ada keutamaan berdoa di kubur Nabi SAW seperti itu. Bahkan para ulama itu wanti-wanti jangan dilakukan, karena nanti terjadi bentuk gulu terhadap Nabi dan juga nanti dimisalkan terhadap orang-orang soleh. Jadi doanya tetap menghadap kiblat. Ketika lewat kubur Nabi SAW, cukup salam pada Nabi SAW seperti itu sudah cukup. Tidak dituntunkan juga kita membaca surat tertentu, tidak dituntunkan kita membaca Yasin misalnya, tidak dituntunkan kita membaca Al-Fatihah, ya, atau surat-surat yang lainnya. Cukup salami Nabi SAW ketika lewat kubur itu saya sudah cukup. Dan itu tidak perlu dilakukan berulang-ulang kali ketika berada di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga menunjukkan wajib kita yakin dan tawakal pada Allah. Karena Rasulullah SAW itu katakan pada Abu Bakar, tenang saja, kamu tenang. Allahu salisuhuma. Allah nanti yang ketiga dari kita berdua. Artinya Allah akan menolong kita. Yakin akan pertolongan Allah. Kita dalam keadaan darurat seperti ini, Allah yang nanti akan tolong. Jadi nggak perlu khawatir, Allah akan mendatangkan pertolongan. Pertolongannya bentuknya gimana? Mereka mungkin tidak melihat kita. Ya, mereka itu mungkin tidak melihat kita. Sudah tenang saja. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Allah akan senantiasa menolong para nabi dan para wali. Kalau sebut para wali itu artinya orang soleh. Allah akan senantiasa menolong para nabi dan para walinya. Dan ingat ya, bapak ibu-ibu, wali itu ada dua tingkatan. Tidak ada tingkatan yang ketiga. Wali yang pertama itu wali, kalau terjemahannya kita sebut wali yang terdepan. As-sabiqunal awwalun, wali yang terdepan. Wali yang terdepan. Apa yang dimasukkan wali yang terdepan? Yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, yang makruh ditinggalkan, yang haram ditinggalkan. Wajib sunnah terpenuhi, makruh dan haram benar-benar ditinggalkan. Ini wali apa tadi? Wali Allah yang terdepan. Kemudian wali yang kedua,
wali yang pertengahan. Yaitu yang wajib dilakukan, yang sunnah ditinggalkan. Yang makruh masih dikerjakan, walaupun yang haram benar-benar ditinggalkan. Jadi berarti dia cuma penuhi apa? Yang penting wajib dan yang haram ditinggalkan. Sunnah enggak dikerjakan, yang makruh masih dilakukan. Seperti ini pun masih disebut baik. Ya, seperti ini pun masih disebut baik. Ada tingkatan yang ketiga, tidak masuk dalam golongan ini. Dua tadi tidak masuk. Ya, namun dia digolongkan orang-orang yang bermaksiat, yaitu wajib sudah ditinggalkan, sunnah apalagi, yang haram diterjang, yang makruh juga sama. Itu tidak masuk golongan dua wali tadi. Intinya yang namanya wali, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan syarat, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu punya dua syarat, yaitu mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat saja. Iman dan takwa. Kalau iman dan takwa tidak ada, maka tidak disebut wali. Tidak disebut wali Allah. Ya, kalau iman dan takwa tidak ada, tidak disebut wali Allah. Nah, tadi yang kita sebut, para nabi akan mendapatkan pertolongan. Kemudian ya, para wali Allah juga nanti akan mendapatkan pertolongan. Yaitu orang-orang saleh itu akan mudah mendapatkan pertolongan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mu'min ayat 51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia mereka, dan juga nanti pada hari kiamat yang nanti manusia itu akan diminta punya saksi ketika itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah itu nanti akan diberikan kepada para nabi dan juga kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pertolongannya di sini umum sebenarnya. Ya, bentuk pertolongannya itu umum. Bisa jadi Allah beri hidayah, taufik pada anggota tubuhnya. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah tolong tangannya untuk bergerak, Allah tolong kakinya untuk berjalan ke tempat yang benar, Allah tolong pendengaran dan penglihatannya juga untuk memahami kebenaran. Itu namanya pertolongan Allah. Juga bentuknya Allah mudahkan doa-doanya untuk terkabul. Ini keistimewaan wali Allah juga seperti itu. Juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang mudah kepada orang tersebut. Kemudian faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketenangan beliau. Beliau orang yang sangat berani. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga orang yang sangat-sangat tenang hatinya dan jiwanya. Hatinya dan jiwanya itu benar-benar tenang. Abu Bakar sudah dalam keadaan takut, Rasulullah SAW tenang-tenang saja. Dan andai pun itu ya ketahuan ketika itu, Rasulullah SAW berani untuk melawan orang-orang kafir tadi, karena yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Rasulullah SAW punya rasa yakin yang besar untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Rasulullah SAW punya keyakinan yang besar untuk mengalahkan musuh-musuhnya.
Berarti sebab kita itu bisa menang melawan musuh-musuh kita itu dengan rasa yakin dan tawakal. Ya, pelajaran yang bisa ambil, kita itu bisa menang, meraih kemenangan untuk agama kita itu dengan rasa yakin dan tawakal. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan pintar mengatur strategi. Ini juga penting. Namun kalau tidak ada rasa yakin dan tawakal, kita tidak mungkin akan menang. Modalnya adalah di situ. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, setiap ketentuan Allah tidak ada yang bisa kalahkan. Kalau Allah menakdirkan kemenangan, maka tidak ada yang bisa menolak kemenangan tadi. Allah menakdirkan kita diberikan kemudahan, tidak ada yang bisa menghalangi kemudahan tadi datang. Allah takdirkan kita rizkinya akan dimudahkan, tidak ada yang bisa halangi rizki kita. Makanya setiap ba'da sholat, di antara zikir yang dibaca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat menghalangi jika engkau beri ya Allah, dan juga tidak ada yang dapat memberi jika engkau itu halangi. Dan orang-orang yang kaya, zal jaddi minkal jadd, ya, orang-orang yang kaya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kecuali dengan pertolonganmu. Ini zikir ini yang kita baca. Ketetapan, kalau Allah sudah tetapkan takdir kita demikian, tidak ada yang bisa mengelak. Hujan kalau Allah takdirkan itu akan turun di Imogiri, maka tidak mungkin ada yang bisa mengelak. Walaupun pakai pawang yang pintar sekalipun sampai jumlahnya 100, tidak ada yang bisa menghalangi. Kadang kan kita kalau untuk hajat-hajat besar itu ada yang masih pakai pawang hujan lagi untuk menghalangi hujan itu turun. Kalau Allah takdirkan hujan turun, ya tetap turun. Pawang tadi mau pakai ilmu sakti bagaimanapun juga tidak bisa menghalangi hujan itu turun. Tidak ada yang bisa menghalangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, wajib berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Wajib berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Dan hijrah itu ada macam-macam. Ada hijrah itu dari negeri kafir ke negeri muslim. Ada hijrah lagi dari tempat maksiat ke tempat yang penuh dengan kebaikan. Ya, tempat maksiat ke tempat yang penuh kebaikan. Di daerah saya ini saya nggak bisa jalani agama dengan baik. Cepat terpengaruh, saya tidak bisa mewarnai, hanya bisa diwarnai terus. Maka dia diperintahkan juga untuk berhijrah. Berhijrah dari tempat yang jelek tadi ke tempat yang baik. Seperti kisah ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Pernah nggak kita bahas hadisnya? Pernah ya? Pernah bunuh 99 nyawa. Dia ingin tobat dan diperintahkan ketika dia sudah genap bunuh 100 jadinya. Ya, 100 kan akhirnya dia bunuh. Dia diperintahkan untuk berhijrah dari tempat dia itu melakukan maksiat, pindah ke tempat yang baru. Akhirnya apa? Akhirnya di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Akhirnya malaikat bingung. Malaikat rahmat dan malaikat azab ketika itu bingung. Ini orang ini belum sampai ke tempat tujuan, namun dia sudah berpindah. Dia lebih berhak diambil oleh malaikat rahmat ataukah malaikat azab? Maka akhirnya ketika itu Allah memberikan pertolongan. Orang ini didekatkan jaraknya ke tempat dia tuju, yaitu ke tempat yang baik. Oh, berarti ini orang yang baik. Akhirnya malaikat rahmat yang mencabut nyawanya, yang mengambil nyawanya. Tanda bahwasanya orang yang bertobat dengan dosa apapun, Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengampuni dosanya tadi. Kemudian diperintahkan kalau orang ingin berubah mesti berhijrah, pindah tempat. Kalau di pasar misalnya tempat nongkrongnya itu dengan orang-orang pemabuk, penjudi, ada yang suka selingkuh juga misalnya, maka kalau dia pengen jadi baik gimana? Ya tinggalkan lingkungan itu, ganti ke lingkungan yang lebih baik. Kalau kita cuma diwarnai saja tidak bisa mewarnai. Beda kalau kita bisa mewarnai, bisa mengarahkan orang. Yang penting nggak ridho pada maksiat yang mereka lakukan. Kita sama-sama boleh
namun jangan sampai ridho. Artinya kemungkarannya mesti diingkari. Karena kalau jenengan kumpul-kumpul dengan orang semacam itu, ya, pingin dia itu senang dengan kita, namun kemungkarannya dibiarkan begitu saja, ridho dengan kemungkarannya, itu namanya mudahana. Mudahana nggak boleh, bapak ibu-ibu. Mudahana itu cari muka sampai korbankan agama, nggak boleh. Kadang ini urusan-urusan dunia kita korbankan agama, urusan politik, urusan ekonomi, urusan jabatan, urusan perut, agama dikorbankan. Saya masuk ke lingkungan ini, saya mumpung lagi jadi caleg sekarang, saya puji-puji mereka, budaya-budaya syiriknya saya itu sanjung-sanjung. Itu namanya apa tadi? Mudahana. Yang boleh itu namanya mudarah. Kalau mudarah, kita korbankan dunia saja demi kepentingan agama. Saya korbankan waktu saya untuk duduk dengan yang biasanya jadi tukang mabuk tadi, yang biasanya main judi. Saya kadang mampir di, misalnya kita kadang mampir di angkringannya, misalnya tempat mereka kumpul-kumpul. Ya, beli teh di situ, beli kopi di situ, kemudian ya nongkrong bareng. Nanti mereka tahu, wah ini yang datang ini orang baik, sambil tanya-tanya agama pada kita. Kita nggak korbankan agama kita, cuma waktu kita korbankan untuk mereka. Ingkarul mungkar tetap ada, mengingkari kemungkaran tetap ada, boleh seperti itu. Itu namanya mudarah. Mudarah masih boleh. Yang nggak boleh tadi apa? Mudahana. Hati-hati, ini mudahana ini bentuknya macam-macam sekali. Ya, ada yang sampai korbankan agamanya itu cuma gara-gara urusan kekuasaan saja, urusan dunia. Ya, apalagi musim-musim pilkada kayak gini. Ya, untuk yang namanya mudahana itu lebih sering daripada mudarah tadi. Mudahana itu lebih banyak. Ya, maka hati-hati. Jadi intinya di sini wajib berhijrah. Hijrah itu bisa jadi berpindah dari tempat yang penuh kekufuran, ya negeri kafir ke negeri muslim. Karena kita tidak bisa jalankan agama di situ. Atau ada juga dari tempat yang penuh maksiat ke tempat yang penuh kebaikan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Boleh juga berhijrah dengan terang-terangan. Kalau yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW, hijrahnya sembunyi-sembunyi. Karena ketika itu orang-orang musyrik nggak tahu. Namun kalau memilih terang-terangan juga boleh. Namun nanti pengorbanannya lebih besar. Intinya kalau bapak ibu pahami dari peristiwa hijrah itu korbankan apapun. Ada yang sudah punya lahan pertanian yang luas, yang punya ternak yang luas, dia ditinggalkan begitu saja demi hijrah. Jadi kalau mau memperjuangkan agama, kadang dunia itu mesti ditinggalkan. Ini nggak mikir-mikir lagi lah, sudah saya pergi hijrah saja. Abdurrahman bin Auf itu jadi saudagar kaya raya ketika itu di Mekah. Gara-gara hijrah dia tinggalkan semuanya. Pasangannya juga tidak dia bawa, hartanya juga tidak dia bawa. Padahal sudah jadi saudagar yang kaya raya. Ke Madinah jatuh miskin. Apa yang terjadi ketika itu? Sampai kasihan orang-orang itu dengan Abdurrahman bin Auf. Ada yang sampai tawarkan, wahai Abdurrahman, saya punya istri 2. Kalau kamu mau, kamu pilih yang kamu paling suka, itu yang mana dari 2 ini. Saya ceraikan salah satunya nanti untuk kamu. Ceraikan. Yang senang ini nanti kamu pilih yang mana, Abdurrahman. Terserah Abdurrahman. Kalau kita paling nanti kalau punya kayak gitu, paling kamu pilih yang paling jelek sajalah, yang tua sajalah, ya. Iya kan? Namun dia bilang pilih yang paling kamu suka. Saya ceraikan dia saat ini. Kalau sudah masa iddahnya silakan kamu ambil, kamu nikahi. Masya Allah, cuma gara-gara itu aja. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam surat Al-Hasyr Allah itu katakan mereka itu melakukan isar,
mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka itu butuh. Istri butuh nggak? Bapak butuh istri nggak? Butuh kan? Dia lepas istrinya, padahal dia butuh. Dia lepas istrinya begitu saja. Butuh ini. Ini bukan lagi nggak perlu loh, lagi butuh. Namun mana yang kamu mau, Abdurrahman, kamu ambil saja. Namun Abdurrahman itu punya harga diri. Walaupun seperti itu, dia tidak mau dikasih cuma-cuma. Dia ingin kerja, ingin bangkit lagi, jadi orang kaya lagi, jadi saudagar kaya. Setelah dia jadi saudagar kaya lagi di kota Madinah, akhirnya dia kemudian menikah dengan hasil jerih payahnya sendiri. Tidak bergantung pada orang lain, tidak ngemis-ngemis pada orang lain. Abdurrahman itu punya iffah. Iffah itu artinya diantaranya itu tidak minta-minta, tidak ngemis-ngemis. Iffahnya ada, jaga kehormatan dirinya itu ada. Ini baru satu kisah ini, ya, dimana kaum Ansor itu memuliakan kaum Muhajirin. Ada lagi kisah yang lainnya, ya, yang diceritakan tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim atau Rumaisa, suaminya itu, suami yang keduanya itu namanya Abu Thalha. Suami yang pertama itu namanya Malik. Malik ini yang menikah dengan Ummu Sulaim, anaknya itu Anas bin Malik. Namun Malik ini tidak mau masuk Islam. Istrinya saja Ummu Sulaim masuk Islam, maka dia pisah dengan suaminya. Akhirnya ketika ingin menikah lagi, dapat laki-laki yang baru namanya Abu Thalha. Abu Thalha non muslim ketika itu. Untuk mahar, dia cuma minta kepada Abu Thalha, baik, kamu boleh menikahi saya dengan mahar Islamnya kamu. Dengan mahar kamu itu masuk Islam. Abu Thalha sangat-sangat mau ketika itu, dan dia masuk Islam, dan ini dijadikan sebagai maharnya. Ada kisah di antara mereka berdua, ini berbagai macam kisah mereka itu disebutkan, ya, ini salah satu kisahnya. Suatu malam, ya, Rasulullah SAW itu punya tamu. Ketika itu Rasulullah SAW itu tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau melayani tamu ini. Abu Thalha dan Ummu Sulaim katakan, kami wahai Rasulullah, kami yang melayani itu. Padahal di rumah nggak punya apa-apa. Makanan yang ada cuma cukup untuk tamunya. Kalau layani tamu berarti mereka nanti nggak makan. Dan juga untuk menemani tamunya juga mereka berarti nggak ikut makan. Dibuatkanlah masakan ketika itu, disajikan kepada tamunya sudah siap. Sebelum disajikan, lampu rumahnya dimatikan. Ya, piring dikeluarkan untuk tamunya, piring juga untuk, ya, suaminya ini layani tamunya tadi. Pura-pura Abu Thalha itu sudah makan. Maaf, pura-pura Abu Thalha juga ikut makan. Piringnya dia bunyikan, cuma piring tok, yang ini makan. Ya, bunyi piring, wah sudah, lampu sengaja dimatikan. Anaknya sebenarnya butuh makanan ini makanan untuk anaknya. Ya, ini makanan untuk anaknya. Jadi berarti yang dikasih makan itu, tamunya itu dikasih makan bubur lah. Karena makanan bayi masalahnya. Jadi tamunya dilayani seperti itu. Nggak tahu ini diolah bagaimana biar jadi makanan yang layak untuk tamu. Akhirnya biar anaknya nggak nangis-nangis, anaknya ditidurkan oleh ibunya. Ummu Sulaim tidurkan anaknya tadi. Rumaisa tadi tidurkan anaknya. Sudah tidur tenang, tamunya itu dilayani. Kemudian, ya, kejadian ini dilaporkan pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW katakan, Allah itu tertawa dengan tingkah laku kalian berdua. Tamu diistimewakan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu di Imogiri bisa seperti itu. Makanan cuma untuk bayinya loh ini. Bayinya disuruh tidur. Gimana ibunya mau anaknya ini biar tidur? Tamunya dilayani tetap. Luar biasa sekali. Itulah yang dimasukkan dan ayat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan orang lain dari diri mereka sendiri, padahal mereka itu butuh. Ini namanya isar. Isar itu artinya mendahulukan orang lain. Ya. Yang ada kalau kita itu nolong orang, namun isarnya itu belum. Isar itu seperti tadi.
Namun isar ini untuk urusan dunia, bukan urusan agama. Ya, kalau urusan agama, Pak, monggo saja jenengan saf pertama sajalah, saya di saf kedua saja nggak apa-apa. Bapak sering gitu kan? Atau sering lihat seperti itu? Ada orang, ya sudah, Bapak monggo aja depan. Harus kan sering berlomba, bukan isar dalam masalah ini, bukan isar untuk urusan agama, bukan urusan ibadah. Kalau dalam urusan ibadah, siapa yang paling terdepan? Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dengan demikian disebutkan awal ayat-ayat ini tentang surga. Allah sebutkan di akhir ayat, dikatakan untuk yang demikian, yaitu untuk cari surga, kalian itu mesti berlomba-lomba. Jadi untuk ibadah harus berlomba-lomba, bukan mengutamakan yang lain. Harus cari yang paling depan. Saya yang paling depan dalam bersedekah, saya yang paling depan dalam saf salat, saya yang paling depan untuk semangat ngaji. Harusnya seperti itu. Ini namanya apa tadi? Ya, kalau ini berlomba-lomba. Namun kalau isar tadi untuk urusan dunia. Tadi Ummu Sulaim dan suaminya mendahulukan orang lain, yaitu tamunya untuk makan, namanya isar. Abdurrahman bin Auf ingin diberikan istri oleh kaum Ansar. Ya, itu juga namanya isar. Kisah-kisah isar seperti itu. Nanti dilihat di antara pembahasan ini di tafsir surat Al-Hasyr tadi. Ya, tafsir surat Al-Hasyr. Coba nanti kaji dari tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya. Ada kisah semacam itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hendaklah kita memiliki teman yang baik untuk bisa menolong kita dalam agama. Termasuk nanti teman ini yang menemani ketika safar, termasuk teman ini yang nanti menolong kita dalam pekerjaan, dalam urusan-urusan dunia, ketika di kantor, ketika di pengajian. Teman seperti ini yang nanti ingatkan kita. Kita salah diingatkan. Orang muslim itu saling menasihati. Ada yang salah diingatkan, bukan dibiarkan. Keliru kalau menganggap persatuan itu membiarkan orang yang keliru-keliru begitu saja, tidak diingatkan sama sekali. Keliru. Harusnya ada yang keliru di antara kita, ya butuh dinasihati. Ada cara ketika itu untuk menasihati. Kalau ini yang dilakukan kesalahannya, ya dia sembunyi-sembunyi, cuma dirinya sendiri saja yang tahu dan kita, maka diingatkan empat mata. Namun kalau yang namanya kesesatan, kalau sudah tersebar luas, pemahaman agama yang sudah tersebar luas, ada di YouTube, ada di website, ada di mana-mana tersebar, boleh diingatkan kepada halayak ramai. Kalau mau tegas memakai nama, pakai nama. Namun baiknya awalnya tidak dengan nama terlebih dahulu. Karena beberapa nasihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat dapat uang tips, ya, dia dipekerjakan dalam urusan zakat. Pulang-pulang tiba-tiba dia katakan pada Rasul, "Wahai Rasul, ini zakat yang saya tarik, ini untuk wahai Rasulullah. Dan ini maaf Rasulullah, ini uang tips untuk saya. Tadi mereka kasih zakat, saya dikasih uang tambahan juga. Itu namanya uang tips kan, kita bilang kan, uang tips." Maka Rasulullah SAW tiba-tiba naik mimbar langsung. Rasulullah SAW tidak menyebut nama orang tadi, namun Rasulullah SAW cuma katakan, "Ini ada apa sampai pekerja saya, sampai ada orang yang kami kerjakan?" Tidak sebut nama. Ada orang yang kami pekerjakan. Andai dia cuma di rumah saja, tentu dia tidak dapat uang tips tadi. Cuma duduk di rumahnya saja tidak dapat uang tips. Namun karena ada pekerjaan dia, ada tugas dia, sampai dia dapat uang tips yang kaitannya dengan pekerjaan dia. Maka hati-hati. Ya, ini terutama jadi pegawai-pegawai, termasuk juga yang jadi PNS. Untuk mendapatkan uang tips ini zaman ini gampang sekali. Yang paling berat itu PNS kalau dapat uang tips, karena nggak tahu mau kembalikannya kemana. Ya. Kalau saya punya bos misalnya, saya katakan pada bos saya tadi nyuci mobil ini, saya kerja, saya dikasih uang tips, boleh nggak untuk saya? Bosnya bilang boleh. Berarti jadi boleh. Ya, namun kalau jadi pegawai, jadi PNS bagaimana? Bisa nggak? Mau lapor ke siapa? Nah, pimpirannya juga bingung. Ini uangnya mau disalurkan kemana lagi?
serba bingung. Kadang dalam masalah anggaran kita tinggal main potong-potong saja, kadang kwitansi diakal-akali gitu saja, tidak jelas itu berlabuhnya itu kemana. Ya, diterangkan biar paham gitu. Ya, jadi butuh ya ada kejujuran dalam masalah ini. Nah, lihat tadi tidak disebut nama, maka kalau menasihati orang itu tanpa menyebut nama itu lebih baik, karena ini yang rata-rata dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan orang ini seperti ini. Ada yang tidak sholat malam, Nabi SAW katakan orang itu seperti orang yang dikencingi setan di kedua telinganya. Ada sahabat yang melaporkan, wahai Rasulullah, dulu si fulan ini dia itu rajin sholat malam, sekarang dia itu meninggalkannya. Kemudian Nabi SAW itu katakan, la takun misla fulan karena yaqumu laila summa tarakahu. Jangan engkau itu seperti si fulan, dulu dia itu rajin sholat malam, sekarang dia itu meninggalkannya. Tidak nyebut nama. Maka boleh seperti itu untuk nasihat. Jadi intinya ya kita harus saling menasihati. Ya, yang namanya teman tadi butuh untuk menasihati kita. Ya, kalau kita ada keliru itu diluruskan. Kalau kita ada yang belum kita pahami, maka nanti diajarkan, saling menasihati dalam kebaikan seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Saling menasihati satu dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan untuk hadis 81 tadi. Ada yang ingin tanyakan, monggo silahkan. Ya, monggo Pak. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah untuk mengucapkan salam di kubur Rasul SAW. Terus ada yang berangkat umroh kemudian minta kita titip salam kepada Rasulullah SAW. Ingat Rasulullah SAW itu statusnya bukan seperti manusia biasa. Kita ketemu dengan si A, ya si A ini teman dekatnya, katakan nanti kepada si B teman saya itu ya nanti titip salam. Rasulullah SAW tidak butuh seperti itu. Ingat dalam masalah sholawat kita salam dimanapun akan sampai semuanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kamu itu berada di Andalus. Andalus itu Spanyol, di Eropa sana, tetap sampainya salawat pada Rasulullah SAW dengan kita-kita di sini juga sama. Dengan orang yang ada di Amerika, dengan orang yang ada di Asia, dengan orang yang ada di Australia, dengan orang yang ada di Asia Utara sana, tetap sama. Jadi baiknya ya sarankan dengan perbanyak sholawat saja itu sudah sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan untuk sholawat kapanpun dan diperintahkan sholawat dimanapun, dan itu akan sampai pada Rasul. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, monggo Pak. Masalah apa? Manusia purba sama Tuhan purba itu kan di Islam nggak ada sejarahnya kok Pak Ustaz itu. Ya, manusia purba itu yang dimaksudkan apa? Sama binatang purba itu bro. Ya, ya terus? Tingginya 60 hasta. Terus? Logikanya saja coba. Kira-kira pantas nggak Nabi Adam alaihissalam itu bentuknya sama dengan manusia purba? Pantas nggak bapakmu ya? Ini kan bapak kita kan, bentuknya itu sama dengan manusia purba. Tahu manusia purba bentuknya seperti apa?
Monyet kan mau seperti itu. Kalau Pak Darwin mau, saya nggak mau. Ya, kalau Pak Darwin mau seperti itu, saya nggak mau. Biarkan dia saja yang mau, nenek moyangnya kayak gitu. Saya tetap Nabi Adam nggak seperti itu. Kan semuanya serba teori. Ya, namanya saya teori-teori tadi kan, teori itu kan berarti belum pasti. Pendekatan. Ini dekatan dengan teori ini dikatakan dengan teori, berarti semuanya serba teori. Belum ada yang pasti di situ. Ya, jadi intinya perlu penelitian lagi tentang masalah ini. Ya, dalam agama kita tidak meyakini seperti itu. Logika kita masih jalan. Saya nggak tahu kalau logika Pak Darwin seperti itu. Ya, cuma jenengan nanti kalau anak pulang nanti beritahu saja. Biar saja nanti gurumu nanti yang mau seperti itu, kita nggak usah. Nah, jadi kalau jenengan jadi guru tinggal nambahin saja. Teori ini seperti ini, namun dalam agama kita nggak seperti itu. Gitu aja. Ada lagi? Ya, itu saja untuk pembahasan pada malam hari ini. Mungkin manfaat. Mungkin Bapak Ibu diparingi sehat, diberikan umur panjang, dan diberikan berbagai macam kemudahan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap urusan dunia dan akhirat kita. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.